Halo, apa kabar Sobat Diskus? Oke, kali ini jumpa lagi di kesempatan ini ya. Saya mau ngasih tips untuk kondisi mencari ikan-ikan yang pair khusus diskus. Nah, ini salah satunya kalau teman-teman melakukan community tank ya. Jadi ciri-ciri ikan yang masang kalau udah masuk usia sekitar ya 1 tahunan lah kurang lebih, itu seperti ini teman-teman. Nah, waktu kita kasih kon, dia akan mulai menguasai kon ya dengan pasangannya. Nah, di sini ada satu pasang yang sudah mulai waktunya ngebreed nih, udah mulai ngepair, yaitu yang biru ini, yang paling besar ini dengan yang merah ya. Ini ikan saya yang LSS teman-teman. Jadi LSS nya ini mozaik ya. Nah, itu sudah mulai galak. Jadi meskipun si diskus ini adalah ikan yang school ya, schooling fish ya, dia bergerombol kemana-mana, tapi saat untuk memasuki usia untuk berkembang biak, dia akan mulai menjadi dominan, mulai galak. Nah, di sini dia mencoba menguasai area ya yang mau dipakai untuk bertelur atau untuk memijah. Nah, ini yang lebih agresif itu biasanya si betinanya teman-teman. Jadi si jantannya ini yang sebelah kiri yang biru yang gede, dia masih santai-santai aja, cuman sesekali dia mengusir kawanan lainnya ya. Sementara yang betina itu biasanya lebih agresif dan lebih galak, karena si betina nanti kan yang bakal menempelkan telur pada kon ya. Jadi dia akan mengusir siapa aja yang mendekat ke area dia. Nah, teman-temannya yang lain nanti akan menjaga jarak nih, menjaga jarak dari pasangan ini. Biasanya kalau ada dua pejantan yang dominan akan saling berebut dulu nih, mengalahkan satu sama lain. Nah, jika pejantannya itu sudah menjadi dominan dalam tank, baru nanti betinanya yang mulai mendekat ke pejantannya nih teman-teman. Nah, setelah itu si pasangan ini, jantan betina ini akan mulai menguasai kon atau menguasai daerah yang mau dipakai untuk memijah. Nah, ini untuk usia segini sebenarnya ini baru percobaan, istilahnya masih belajar nelur ya. Ikan-ikan belajar nelur ini ciri-cirinya yang betinanya masih belum terlalu tebal badannya karena masih belajar bertelur pertama. Nah, teman-teman kalau dalam kondisi seperti ini ada dua opsi. Teman-teman bisa biarin aja di tank community ini untuk ngetes apa benar akan keduanya nanjak, atau opsi kedua teman-teman bisa langsung pindahkan di tank breeding ya. Kalau saya sih prefer, saya lebih suka untuk memindahkan ya. Karena apa? Pertama, supaya si ikan-ikan lain ini nggak terganggu ya dengan dua ikan yang sudah menguasai daerah ini. Otomatis nanti kalau ada makanan juga mereka akan menjadi dominan juga. Yang keduanya ya biar si ikan pejantan sama betina ini biar bisa fokus untuk belajar untuk memijah, daripada direcokin teman-temannya yang lain kan. Saya lebih prefer untuk memindahkan ke tank breeding. Nah, untuk itu kita juga harus siapkan tank breedingnya dengan parameter breeding. Nanti lambat laun dia kan mulai mengkondisikan atau adaptasi ya dengan kondisi tank breeding. Itu biasanya saya udah mulai menurunkan TDS bertahap, bisa saya turunkan mulai dari 60, 50 sampai 40 atau 30 gitu. Kalau di tank ini kan TDS nya masih tinggi. Kebetulan untuk masalah pH di tempat saya masih aman-aman aja sih, pH nya masih standar di pH 7 teman-teman. Oke, kita pindahkan di tank breeding seperti ini. Nah, ini teman-teman, setelah saya pindah ke tank breeding, dalam spare ini ya dia udah mulai adaptasi.
Nah, dia akan lebih cenderung suka niup-niup kon ya. Nanti kalau sudah mulai tanda-tanda mulai mau bertelur, biasanya dia udah mulai membersihkan kon, jadi matok-matokin kon, membersihkan kon, dan udah tes untuk nanjak. Saat ini masih adaptasi di hari pertama, nanti mungkin kemungkinan di hari kedua sudah mulai mengitari kon, udah mulai beradaptasi. Kalau hari-hari pertama gini dia masih cenderung kaku ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Salam Diva Diskus.